Selama ada kesempatan, teruslah kalian berlatih agar mengenal sejati kekuatan sendiri. Pada akhirnya, kalian sendiri yang akan mengenal kekuatan itu yang akan tumbuh berkembang dengan sendirinya. Berkata Putu Risang setelah merinci apa dan bagaimana kekuatan sejati itu tumbuh berkembang. Sementara itu langit di atas tepian sungai itu terlihat mulai berkabut tebal, pertanda akan segera turun hujan. Hari akan turun hujan. Kita kembali ke tempat masing-masing sambil menunggu perkembangan selanjutnya tentang tugas kita ini membayangi gerakan Patih Anggajaya. Berkata Putu Risang sambil bangkit berdiri. Terlihat Gajah Mada dan Pangeran Jayanegara ikut berdiri. Kabut di atas langit terlihat semakin menebal hitam, namun belum juga datang turun hujan ketika mereka bertiga telah menyusuri jalan kota Raja Kawali. Carilah kami di pasar, berkata Putu Risang kepada Gajah Mada ketika dirinya berbelok berpisah menuju tempat pondokannya. Dan hujan mulai turun rintik-rintik manakala Gajah Mada tengah memasuki barak prajurit. Ki Lurah Prajoga menunggumu, berkata seorang prajurit yang mengenal diri Gajah Mada. Mengetahui dirinya tengah ditunggu oleh Ki Lurah Prajoga, maka langsung Gajah Mada menuju ke sebuah tempat di barak itu yang biasa digunakan sebagai tempat pertemuan para perwira. Di ruang itu Gajah Mada melihat ada dua orang tengah bercakap-cakap. Dua orang yang sudah dikenal oleh Gajah Mada, yaitu Ki Lurah Prajoga dan Ki Lurah Pramuji. Kukira kami datang menjelang malam nanti, berkata Ki Lurah Prajoga menyambut kedatangan Gajah Mada. Di kota raja ini aku tidak punya kerabat, jadi seharian ini cuma jalan-jalan di pasar, berkata Gajah Mada kepada Prajoga. Kami memang sedang menunggumu, berkata Prajoga mengawali sebuah pembicaraan yang akhirnya ternyata pembicaraan mengarah kepada penugasan Gajah Mada. Ki Lurah Pramuji telah meminta dirimu bertugas di lingkungan prajurit pengawal. Kamu ditempatkan sebagai pengawal pribadi Patih Anggajaya, berkata Prajoga kepada Gajah Mada. Sebenarnya secara pribadi, aku telah menyukai dirimu, menginginkan dirimu bertugas di kesatuanku, berkata kembali Prajoga. Persiapkan dirimu, aku akan mengantarmu ke tempat kediaman Patih Anggajaya, berkata Ki Lurah Pramuji sambil tersenyum. Entah apa yang dipikirkan olehnya tentang diri Gajah Mada yang dinilainya punya nilai khusus di hati Pangeran Citraganda dan Putri Diah Wulan. Sampai-sampai kedua putra dan putri istana itu telah menitipkan sebuah pesan amanat tentang sebuah tugas pada diri seorang prajurit baru itu, seorang anak dusun, orang biasa seperti Gajah Mada itu. Mendengar sebuah tugas baru itu, terlihat Gajah Mada pura-pura baru mendengar, padahal semua sudah direncanakan sebelumnya. Pengaruh Pangeran Citraganda cukup kuat di istana ini, berkata Gajah Mada dalam hati. Kamu dapat belajar dengan para prajurit lainnya di sana, berkata Ki Lurah Pramuji kepada Gajah Mada. Aku akan mempersiapkan diri, berkata Gajah Mada sambil berdiri bangkit dari duduk berjalan keluar ruangan menuju ke baraknya untuk mengambil beberapa barang miliknya. Demikianlah sore itu Gajah Mada diantar Ki Lurah Pramuji ke tempat kediaman Patih Anggajaya. Tempat kediaman Patih Anggajaya berada di pinggir jalan kota Raja Kawali. Sebuah bangunan rumah yang cukup megah dan luas berjajar dengan rumah para bangsawan Kawali umumnya. Aku membawa prajurit baru, namanya Maesa Muksa, berkata Ki Lurah Pramuji memperkenalkan Gajah Mada kepada kepala prajurit pengawal di rumah Patih Anggajaya.
Selamat bergabung di lingkungan para prajurit pengawal, berkata kepala prajurit itu kepada Gajah Mada. Demikianlah, sejak saat itu, Gajah Mada telah bergabung sebagai prajurit pengawal yang ditempatkan di rumah kediaman Patih Anggajaya. Baru 1-2 hari saja, Gajah Mada sudah banyak mengenal orang-orang yang berada di kediaman rumah Patih Anggajaya. Seorang pekatik, para pengalasan dan beberapa pelayan dalam. Dan semua pekerja di lingkungan rumah Patih Anggajaya dalam waktu begitu singkat telah mengenal Gajah Mada sebagai seorang prajurit muda yang ramah, rendah hati, serta begitu mudah bergaul. Putu Risang dan Pangeran Jayanegara akhirnya seperti hafal kapan dapat menjumpai Gajah Mada, yaitu bila suatu hari Gajah Mada bertugas malam, maka siangnya mereka biasa bertemu di tepian sungai yang sepi. Demikianlah Gajah Mada dan Pangeran Jayanegara berlatih meningkatkan pemahaman tentang kekuatan yang ada di dalam diri mereka, tenaga sakti sejati, dan semakin hari mereka berdua semakin cepat meningkat. Lebih-lebih Gajah Mada yang telah mempunyai tambahan tenaga sakti dari ayahnya sendiri, sang pertapa dari Gunung Wilis. Demikianlah, sore itu kota Raja Kawali baru saja diguyur hujan deras, sehingga ketika menjelang malam hari, udara di sekitar kota Raja Kawali menjadi begitu dingin dan sepi. Udara begitu dingin, berkata seorang pengawal prajurit yang tengah bertugas di gardu ronda rumah kediaman Patih Anggajaya kepada Gajah Mada yang tengah bertugas jaga di malam itu. Nampaknya semua orang sudah tertidur pulas, berkata Gajah Mada menyambut perkataan kawannya itu. Di saat udara dingin dan sepi seperti ini, kita harus semakin waspada, berkata kawan Gajah Mada. Benar, orang yang bermaksud jahat biasanya menunggu saat seperti ini. Dan malam di atas rumah kediaman Patih Anggajaya saat itu memang terlihat begitu dingin dan sepi. Temaram cahaya pelita tidak mampu menerangi kekelaman malam di halaman muka yang cukup luas itu. Suasana malam yang menjadi semakin sepi manakala terdengar sayup suara kentongan nada dara muluk terdengar dari sebuah tempat yang jauh. Tunggulah di sini, aku ingin berkeliling melihat suasana, berkata Gajah Mada kepada kawannya itu. Maka di keremangan suasana malam terlihat Gajah Mada telah keluar dari gardu ronda, berjalan lewat halaman samping menuju ke arah belakang rumah utama. Ternyata Gajah Mada memang tengah merasakan panggraitannya yang sudah semakin tajam. Terlihat Gajah Mada telah merapat di dinding rumah ketika melihat ada 2 buah bayangan berkelebat masuk melewati dinding pagar rumah yang cukup tinggi. 2 orang yang berilmu cukup tinggi, berkata Gajah Mada dalam hati ketika 2 bayangan itu begitu hinggap di pekarangan rumah, sudah langsung melesat dan melenting dengan begitu mudahnya sudah berada di atas rumah. Namun tanpa rasa gentar sedikit pun, Gajah Mada sudah menghentakkan kakinya melesat tinggi hingga di atas atap uwungan rumah. Bukan main terkejutnya 2 orang yang sudah lebih dahulu berada di atas atap uwungan rumah itu melihat ada orang lain di belakang mereka. Jangan lari, berkata Gajah Mada kepada kedua orang itu yang telah melesat berlari di atas atap rumah, mungkin karena melihat kehadiran Gajah Mada. Terlihat Gajah Mada terus memburu kedua orang itu yang sudah turun meloncat ke bawah. Kedua orang itu pastilah punya ilmu yang cukup tinggi karena begitu ringan dan mudahnya melompat ke pekarangan belakang dan langsung pergi melompati dinding pagar yang juga cukup tinggi. Tapi Gajah Mada yang sudah sering berlatih mengenal kekuatan ilmu sejatinya sudah langsung melesat mengikuti kemana arah lari kedua orang itu. Maka kejar-kejaran pun terlihat di malam gelap itu. Berhenti, berkata Gajah Mada yang sudah berada dekat dengan mereka. Bukan main kagetnya kedua orang itu tidak menyangka sama sekali bahwa seorang pengawal prajurit dapat mengimbangi kecepatan mereka berlari.
Mungkin karena merasa yang mengejar hanya seorang diri, maka kedua orang itu memang telah menghentikan langkahnya dan langsung berbalik badan. "Menyerahlah, aku akan menangkap kalian," berkata Gajah Mada kepada kedua orang itu. Kedua orang itu terlihat memakai cadar hitam tertutup, sukar sekali mengenal wajah mereka. Apalagi saat itu suasana terlihat begitu gelap. Kedua orang itu tidak langsung menjawab. Terlihat mereka berdua saling berbisik satu dengan yang lainnya. "Apakah kamu hendak menangkap kami, Maesa Muksa?" bertanya salah seorang di antara mereka. "Siapa kalian?" berkata Gajah Mada, menjadi meragu mendengar salah seorang di antara mereka menyebut namanya. "Baru beberapa pekan sudah lupa denganku," berkata seorang yang tadi berkata sambil melepas cadar hitamnya. Terkejut bukan kepalang Gajah Mada manakala telah mengenali siapa salah seorang di hadapannya. Malam memang terlihat begitu suram menghalangi wajah orang yang telah membuka cadar hitamnya. Tapi penglihatan Gajah Mada tidak akan salah mengenali sebuah wajah dan suara itu. Ternyata wajah dan suara itu masih dikenal oleh Gajah Mada sebagai wajah seorang gadis jelita yang siapapun bila pernah berjumpa dengannya pasti tidak akan melupakannya. Siapakah gadis jelita yang sudah dikenal oleh Gajah Mada? Ternyata gadis itu adalah Andini, seorang putri penguasa Rawarontek. "Andini," berkata Gajah Mada perlahan menyebut nama gadis itu. "Ternyata kamu seorang prajurit pengawal," berkata seorang lagi yang juga telah membuka cadarnya. "Paman Kebo Samparan," berkata Gajah Mada memandang orang kedua yang juga masih dikenali sebagai ayah kandung dari Andini, penguasa dan majikan Rawarontek. "Apakah kamu masih ingin menangkap kami?" berkata Paman Kebo Samparan kepada Gajah Mada. Terlihat Gajah Mada seperti ragu, merasa bimbang apa yang harus dilakukan olehnya terhadap kedua orang yang dikenalnya itu. Gajah Mada pun berpikir dalam hati bahwa ayah dan anak itu bukanlah seorang penjahat. "Kalau boleh tahu, apa yang kalian inginkan dengan memasuki kediaman Pati Anggajaya di malam hari, juga dengan cara sembunyi?" berkata Gajah Mada. "Ayahku dapat menjelaskannya," berkata Andini sambil menoleh kepada ayahnya. Kebo Samparan yang diharapkan dapat menjelaskan semuanya hingga tidak ada salah paham sedikit pun dari Gajah Mada. "Kami bersama Andini telah mencari tahu tentang keberadaan ibunya. Di kota Raja Rakata, kami mendapat sebuah keterangan bahwa ibunya Andini telah menjadi seorang istri seorang pejabat istana Pasundan. Akhirnya, pejabat itu kami ketahui adalah Pati Anggajaya. Itulah sebabnya di malam hari kami bermaksud ingin meyakini bahwa ibunya Andini benar adanya di rumah itu," berkata Kebo Samparan menjelaskan semuanya kepada Gajah Mada. "Mengapa tidak datang secara terang-terangan di siang hari?" berkata Gajah Mada. "Kami takut ibunda Andini belum siap menerima kami," berkata Kebo Samparan memberikan sebuah alasan. Terlihat Gajah Mada yang pernah mendengar sebuah cerita tentang kisah asmara Paman Kebo Samparan dengan seorang putri dari kerajaan Rakata itu, diam-diam dapat memahami alasan dari Kebo Samparan mendatangi kediaman Pati Anggajaya di malam hari. "Waktu kita sangat singkat. Ada yang perlu kalian ketahui tentang Pati Anggajaya. Besok kutunggu kalian di tepian sungai selatan kota Raja Kawali," berkata Gajah Mada kepada Andini dan Kebo Samparan. "Baik, kami akan ke sana besok pagi," berkata Kebo Samparan sambil memegang tangan Andini dan melambaikan tangannya kepada Gajah Mada. Kegelapan malam seperti telah menelan tubuh mereka yang sudah tidak terlihat lagi. Sementara itu Gajah Mada masih berdiri menarik napas panjang, entah apa yang dipikirkannya. Apakah kepergian gadis jelita itu atau kisah ayah dan anak itu yang berkaitan dengan Pati Anggajaya, seorang yang tengah dibayangi gerakannya sehingga sampai dirinya menyamar sebagai seorang prajurit pengawal. Terlihat Gajah Mada telah berbalik badan kembali ke rumah Pati Anggajaya
sebagaimana dirinya keluar, yaitu dari dinding pekarangan belakang. Pekarangan belakang rumah kediaman Patih Anggajaya masih terlihat sepi. "Lama sekali kamu ke belakang," berkata kawan Gajah Mada ketika melihatnya muncul kembali ke muka gardu penjaga. "Ki Ijah masih belum tidur, minta ditemani berbincang-bincang," berkata Gajah Mada memberikan sebuah alasan. Pagi itu cahayanya matahari telah menerangi bumi kota Raja Kawali. Terlihat beberapa orang yang sudah berlalu lalang di jalan kota Raja. Mungkin ada di antara mereka yang tengah berangkat ke pasar kota Raja. Di antara orang-orang yang berlalu lalang di jalan kota Raja, terlihat seorang pemuda tengah berjalan ke arah selatan kota Raja. Pemuda itu adalah Gajah Mada yang tengah menuju ke sebuah tepian sungai, sebuah tempat yang sangat sepi dan jarang sekali dikunjungi oleh siapapun saat itu. Ketika Gajah Mada tiba di tepian sungai itu, dilihatnya Andini bersama ayahnya sudah mendahuluinya. Andini menyambutnya dengan sebuah senyuman, juga ayah kandungnya tersenyum ramah kepada Gajah Mada. "Kita bertemu lagi sahabat muda," berkata Bango Samparan kepada Gajah Mada ketika telah mendekati mereka berdua. "Apakah kalian berdua sudah lama menunggu?" bertanya Gajah Mada. "Kami belum lama berselang kedatanganmu," Andini yang menjawab pertanyaan Gajah Mada. "Kita masih harus menunggu 2 orang kawan lagi," berkata Gajah Mada. "Siapa 2 orang kawan kita itu?" Kali ini Bango Samparan yang bertanya kepada Gajah Mada. "Kakang Puturisang dan Pangeran Jayanegara," kata Gajah Mada singkat. "Ternyata mereka ada di kota Raja Kawali pula," berkata Bango Samparan yang masih ingat dengan Puturisang dan Pangeran Jayanegara. "Apakah kalian biasa bertemu di tepian sungai ini?" bertanya Andini kepada Gajah Mada. "Dalam hari-hari tertentu, biasanya di saat aku bebas tugas sebagai pengawal prajurit," berkata Gajah Mada menjelaskan. Ternyata mereka tidak perlu lama menunggu. Tidak begitu lama berselang telah terlihat Puturisang dan Pangeran Jayanegara tengah mendatangi mereka. "Dunia sepertinya begitu sempit," berkata Bango Samparan penuh kegembiraan telah bertemu kembali dengan Puturisang dan Pangeran Jayanegara. Sebelum Puturisang bertanya, maka Gajah Mada dengan singkat telah bercerita tentang pertemuan mereka tadi malam di kediaman Patih Anggajaya. Puturisang dan Pangeran Jayanegara yang pernah mendengar kisah asmara antara Bango Samparan dan seorang putri bangsawan kerajaan Rakata sudah langsung dapat mengerti kepentingan mereka, ayah dan anak itu, yaitu ingin mengetahui keadaan Ibunda Andini yang saat ini telah menjadi istri Patih Anggajaya. Maka dengan singkat pula Puturisang memberikan penjelasan mengapa mereka berkeliaran di sekitar kota Raja Kawali. Di samping masih berkaitan dengan hilangnya kujang Pangeran Muncang, juga tengah membayangi sebuah gerakan hitam yang akan dilakukan Patih Anggajaya. Dan hari-hari pun berlalu bersama musim penghujan di bumi kota Raja Kawali saat itu, di mana para petani menjadikannya sebagai masa-masa penuh gairah, sebagai awal musim untuk bermulai bercocok tanam. Sebuah perputaran musim yang masih terus teratur sepanjang tahun, semua anugerah alam dalam perputaran iklim dan musim di atas tanah Pasundan yang subur. Namun musim penghujan kali ini telah membuat suasana di atas kota Raja Kawali menjadikan hari-harinya lebih dingin lagi, terutama manakala datang saat malam tiba. Dingin dan kebekuan memang telah menyelimuti suasana malam di kota Raja Kawali. Seperti itu pula suasana jiwa yang mengiringi hari-hari Dewi Kaswari, seorang wanita yang telah disunting oleh Patih Anggajaya sebagai istrinya itu. Semula Dewi Kaswari telah berharap bahwa perkawinannya dapat menghapus segala keresahan dan kegetiran hidupnya. Dewi Kaswari telah berharap bahwa suaminya Anggajaya adalah seorang pria yang dapat membawanya ke dalam kehidupan penuh ketentraman hati. Namun semua harapan itu sepertinya hanya tergantung dalam langit-langit hayal. Anggajaya ternyata bukan seorang suami yang baik. Kehadirannya di sisi wanita putri kesayangan Raja Rakata itu
ternyata hanya sebuah batu pijakan dalam sebuah hasrat ambisi yang membumbung menggulung-gulung dalam jiwa lelaki itu. Anggajaya adalah sebuah sosok lelaki yang terlahir dan dibesarkan tumbuh membawa benih dendam kesumat dan sebuah pergolakan dari kekalahan sebuah peperangan. Dia adalah putra seorang senapati kerajaan Rakata yang terbunuh dalam sebuah peperangan besar pergumulan sebuah kekuasaan di bumi Pasundan. Dan sepertinya akhir perjalanan hasrat Pati Anggajaya akan tergelincir di ujung harapan hingga pada sebuah pagi seorang pemuda, seorang pengawal prajurit yang bertugas di rumahnya, datang menghadap menemui Dewi Kaswari di pendopo Patih Anggajaya. "Mohon ampun Nyi Ayu, perkenankan hamba menghadap," berkata prajurit pengawal muda itu yang ternyata adalah Gajah Mada. "Kuperkenankan dirimu menghadap. Apa kiranya yang hendak kamu sampaikan, wahai anak muda?" berkata Dewi Kaswari yang sudah mengenal Gajah Mada sebagai seorang prajurit muda yang baru bertugas di lingkungan tempat tinggalnya. Terlihat Dewi Kaswari bersama seorang pelayan wanita tua memperhatikan dengan seksama ke arah Gajah Mada yang tengah mengambil sesuatu dari balik pakaiannya. Dengan penuh hormat, Gajah Mada memperlihatkan sebuah benda di hadapan Dewi Kaswari berbentuk seperti sebuah tusuk konde dari bahan perak berukir pohon pisang, sebuah benda hasil karya yang unik dan halus. Siapapun di zaman itu akan tahu bahwa buah karya para pengrajin dari kota Raja Rakata yang sudah termaksur di penjuru dunia di zamannya. "Hamba ingin menyerahkan benda ini kepada Nyi Ayu," berkata Gajah Mada kepada Dewi Kaswari. Terlihat Dewi Kaswari begitu terperanjat menatap benda di tangan Gajah Mada. Dewi Kaswari tidak langsung mengambil benda itu dari tangan Gajah Mada. Matanya masih terpaku kepada benda berbentuk tusuk konde itu. Dan seperti sebuah untayan manik-manik yang ditarik paksa, pecah seketika berurai.